Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Nah, di pagi hari ini sekitaran jam 5 gitu. Dan ini aku habis mandi. Dan ini sekarang aku mau bangunin anak aku, Mamas ya, untuk sholat subuh. Mau beli lontong itu nggak, Pesor? Nah, hari ini tuh sengaja Mamas mau ke sekolahan pagi-pagi. Jadi setelah sholat subuh dia mau futsal. Dan sekarang ini udah jam 6 kurang gitu. Aku mau ngebeliin dia sarapan. Dia pengen lontong bumbu ya, atau pesor. Nah, ini adik aku mau berangkat kerja. Sebelum berangkat dia itu ngejemur-jemurin dulu pakaian yang dia cuci semalam. Oke, setelah aku ngebeliin sarapan buat Mamas, jadi ini aku mau langsung aja, ini sekitaran jam 6 ya. Ini aku mau masak. Dan ini tuh aku mau masak cumi tinta hitam. Nah, ini tuh kalau misalkan bagian kepalanya aku copotin biasanya, dan ini tuh di bagian ini kepala ini ada hitam-hitam dan inilah tintanya ya. Jadi kalau misalkan yang nggak suka boleh dibuang, tapi di sini aku mau pakai aja karena lebih enak menurut aku. Itu yang bagian sedepnya ya, atau gurihnya ya dari si tinta ini. Nah, ini tuh aku masak spesial buat Mamah Diana karena Mamah Diana pengen banget dimasakin cumi tinta hitam, jadi aku buatin buat dia ya. Dan kebetulan juga aku suka banget sama yang namanya cumi tinta hitam ini karena menurut aku ini bener-bener gurih. Tapi ada beberapa bagian juga nggak suka sama tintanya ya, tapi ya udah, balik lagi ke selera. Nah, sebenarnya ini aku lagi pas masak cumi, badan aku ini greges banget karena kemarin habis vaksin. Semalam juga aku meriang, dan ini sebenarnya aku juga lagi meriang ya pas masak ini, kayak yang panas dingin. Tapi aku usahain masak karena kalau nggak masak juga kan bingung mau makan apa. Karena rumah aku kampung, jadi nggak ada yang delivery order. Jadi kalau mau aku makan, kalau nggak masak itu harus keluar juga ya. Jadi percuma, ya udah aku manfaatin masakan yang ada di kulkas atau stok makanan. Nah, ini aku pakai bumbu-bumbunya dari ya biasa, bawang merah, bawang putih. Terus nanti aku kasih lengkuas, kunyit sama jahe biar nggak terlalu amis ya. Kalau misalkan selera kaliannya beda, boleh masing-masing selera kalian gitu cara masaknya. Dan jangan lupa semua bumbu-bumbunya dicuci. Nah, ini baru stok bawang-bawangan sama kunyit gitu dan bumbu yang lainnya. Nanti aku bakalan ambil cabai. Terus nanti aku juga bakalan ambil tomat hijau. Jadi biar lebih seger gitu untuk si cuminya. Oke, ini semua bumbunya udah siap. Jadi kita tinggal rajang-rajang atau iris-iris ya. Dan aku mau sedikit cerita, jadi pas abis masak itu ternyata aku nggak kuat ya, badan aku bener-bener drop, dan akhirnya aku memutuskan nggak sekolah nganterin Neji. Jadi sehabis masak ini aku tuh tadi bener-bener istirahat lagi karena beneran badannya lemes banget dan tangannya masih sakit ya. Jujur untuk suntikan yang kedua ini beneran sakit, beda sama yang waktu yang pertama gitu. Tapi alhamdulillah aku udah vaksin yang kedua, jadi aku udah lunas untuk vaksinasi masalah pandemi ini ya. Alhamdulillah udah selesai semua. Nah, itu jahe sama lengkuasnya udah aku geprek. Terus nggak lupa juga aku kasih daun salam. Oke, ini bawang merah, bawang putih sama daun salam. Terus nanti aku masukin lengkuas sama jahe. Dan ini tuh ditumis sampai benar-benar harum. Nggak lupa juga aku masukin si kunyitnya. Jadi kunyitnya itu nggak digeprek ya, cuma diiris kecil-kecil aja. Setelah bawang merah, bawang putihnya harum dan agak berubah kecoklatan sedikit gitu, ini baru aku masukin si cabenya. Tapi ada juga yang masukin langsung berbarengan, itu juga nggak apa-apa sih. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Nah, terus ini cuminya langsung aku masukin aja. Ini tuh cuminya udah aku potong-potong gitu. Ini bagian badannya ya. Dan ini yang terakhir, ini bagian kepalanya. Nah, ini dia. Terus jangan lupa ini diaduk-aduk terus sampai benar-benar meresap. Nah, ini tuh aku rada bingung ya. Ini kan cumi hitam, tapi pas diaduk-aduk seperti ini biasanya langsung keluar hitam.
Tapi ini ya keluar sih, keluar hitamnya, cuma kayaknya kelihatannya sedikit gitu kalau pas dilihatnya. Tapi ini nanti aku mau masukin air biar nanti si tintanya itu keluar banget. Untuk lauknya di sini aku mau goreng perkedel. Ini perkedel yang pernah aku buat ya. Jadi ini masih ada stokannya dan sekarang aku mau goreng. Terus itu aku udah kocok telur satu gitu. Ini nggak diapa-apain lagi telurnya, udah cuma dikocok aja. Baru nanti kita goreng untuk si perkedelnya. Alhamdulillah ya punya stokan makanan kayak gini, jadi mempercepat atau mempermudah gitu kalau pas masak. Nah ini cuminya belum aku kasih air, jadi ini keluar air sendiri gitu. Terus aku masukin tomat hijaunya. Nah ini aku nggak ngerti ya, ini kok tintanya sedikit banget sih. Tapi jujur ini tuh pas udah diangkat rasanya benar-benar gurih banget gitu ya. Jadi emang ada si tintanya tapi nggak terlalu pekat banget. Apa mungkin aku iris-iris ya, soalnya waktu dulu aku pernah masak tinta hitam gini, itu tuh satuan gitu, nggak yang diiris-iris, itu tuh hitam pekat gitu. Tapi aku nggak ngerti, aku juga ngeliat di resep-resep kalian juga sebelumnya diiris-iris tetap hitam gitu ya, aku nggak ngerti deh. Tapi kalau untuk rasa boleh diadu, ini tuh beneran enak dan kalian harus coba. Nah ini jangan lupa untuk dibulak-balik perkedelnya. Di sini aku pakai api kecil untuk goreng kentang karena kentang sendiri itu kan udah matang ya. Cuma kita tuh mematangkan dari si tepung telurnya itu, bukan tepung telur, telurnya sendiri gitu ya. Nah sambil masak seperti biasa aku cuci-cuci yang udah dipakai, jadi biar semuanya rapi. Jujur ini pas lagi masak cumi harum banget, beneran wangi banget, apalagi ini masih pagi-pagi banget ya. Sampai emak itu ngomong, lagi masak apa sih Neng? Katanya ini kok wangi banget ke emak katanya. Dan alhamdulillah emak juga suka sama cumi hitam ini. Dan sebenarnya cumi hitam ini tuh teruntuk Mamah Diana ya. Cuma sayang banget Mamah nggak bisa nyicip, cuma bisa melihat. Tapi alhamdulillah dia dengan melihat katanya udah bisa mengobati rasa kangen dia kayak gitu. Sebenarnya bukan yang nggak ada sih cumi hitam di Australia. Ya mungkin ada, cuma mungkin Mamah pengen dibuatkan sama anak-anaknya. Bukan ke aku aja sih minta dibikinin ya. Banyak anak angkat Mamah dan dia juga kadang dimasakin sama mereka semua. Alhamdulillah ini udah jadi 2 menu dengan masakan simple, cepat gitu. Dan ini cuma memerlukan waktu yang singkat banget pokoknya deh. Ini sebelum jam 7 juga ini udah mateng ya. Nah sebenarnya itu kalau aku nggak meriang, aku tuh langsung berangkat sekolah 7:30-an. Tapi karena akunya lagi kurang sehat, jadi ya udah selesai masak ini aku tadi itu benar-benar istirahat ya di rumah. Oke, semoga kalian suka dengan menu aku kali ini dan terutama Mamah Diana, ini untuk Mamah ya. Dan ini pada siang hari sekitaran jam berapa tadi ini? Jam 11 gitu. Aku sama Pak Su ke bengkel. Jadi hari ini pindahan bengkel ya. Nah ini tuh aku kesiangan datangnya karena akunya lagi kurang sehat. Jadi ini semuanya udah dipersiapkan sama temennya Pak Su. Jadi alhamdulillah banget temennya Pak Su siaga banget. Dia tuh udah packing bawa sampai ke bengkel baru itu dari pagi katanya. Dan kita baru datang jam 11. Jadi ini tinggal kita masukin aja ke bengkel baru ya. Alhamdulillah biarpun istilahnya bengkelnya cuma seperti ini aja, kecil, beda sama kontrakan, cuma ini tuh udah punya sendiri dan kita nggak ngontrak, alhamdulillah banget. Dan barang-barang bengkelnya pun kita nggak banyak karena emang bengkel masih merintis, jadi cuma seadanya aja. Cuma segini juga kita udah alhamdulillah, seenggaknya kita nggak ada beban lagi memikirkan tiap bulannya harus bayar. Seenggaknya aku bukan tiap bulan sih, per 6 bulan, tapi kan kita harus menyisihkan per bulannya ya. Lebih tepatnya kita fokus dalam buka usaha kita sendiri ya, maupun itu masih sepi ataupun enggak ya, doain aja semoga cepet rame dan berkah gitu. Terima kasih buat dukungan kalian, doa kalian, dari doa orang tua aku, dari Mama Diana, teman-teman, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang ini. Nah ini aku bantu-bantu Pak Su dari nyapu-nyapu, terus ini juga aku siap-siapin apa ini kayak underdeal ya, underdeal bengkelnya. Aku susun-susun rapi di etalase. Jadi Pak Su itu lebih fokus untuk prepare bengkelnya gitu ya, penempatannya itu di mana-dimananya. Nah seperti ini baru sedikit underdealnya Pak Su, nggak apa-apa nanti merintisnya sedikit demi sedikit mungkin menjadi bukit. Bismillah aja.
Sebenarnya ini bengkel belum jadi 100%, cuma karena akhir bulan ini bengkel Pak Su, bukan bengkel kontrakannya Pak Su udah habis, jadi mau nggak mau kita harus pindah juga. Paling kita nunggu nanti, insya Allah syukuran kecil-kecilan aja, paling keluarga aja gitu ya. Doakan semuanya berjalan dengan lancar dan berkah ya. Oke deh, segitu dulu aja videonya, semoga dapat menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye.